tidak mencurinya. Aku bukan pencuri. Kumohon jangan hukum aku. Rahim, jangan khawatir. Katakan di mana kau menemukannya. Siapa yang kau lihat mencampur ramuan datura di dalamnya? Katakan padanya. Jangan mencoba memaksanya, biar aku bicara dengannya. Rahim, apa kau mengambil kotak itu? Aku tidak mencurinya. Aku tidak mau bicara denganmu. Kau wanita jahat. Aku tidak suka Ratu Joda. Rahim. Apakah dia tadi saksi mata yang ingin kau hadirkan? Aku mengatakan yang sebenarnya, Yang sebenarnya mulia. adalah kau memaksa anak berumur 4 tahun untuk berbohong demi kepentinganmu sendiri. Tidakkah kau berpikir apa yang akan terjadi denganmu sebelum kau melakukannya? Dia bahkan tidak tahu apa itu datura. Kau memaksa dia untuk berbicara denganku, melihat Maham Angga mencampur ramuan datura dalam kotak itu. Tapi yang mulia. Aku tidak mau mendengar apa-apa lagi, Joda. Kau sangat bangga dengan pendapatmu, benar? Jadi ternyata dengan membuat anak itu berbohong, itu adalah salah satu caramu. Kebenaran adalah kebenaran yang mulia. Tidak jadi masalah. Siapa yang mengucapkannya? Kau memang benar. Rahim benar saat mengatakan bahwa kau wanita jahat. Dia adalah anak-anak. Dia takut bahwa kau akan menghukumnya karena telah mencuri kotak itu. Itu sebabnya dia lari dari sini. Dia lari karena tidak ingin melihatmu. Silahkan pergi dari sini sebelum aku kehilangan kesabaranku. Ingat baik-baik, jangan pernah berani menuduh orang dengan alasan yang tidak jelas. Pergi dari sini. Ini memang salahku. Aku mencoba untuk meyakinkan seseorang yang buta terhadap kebenaran yang ada di depan matanya sendiri. Jika kau ingin mengetahui kebenaran dari sebuah masalah, maka kau harus bersikap lebih adil. Jika kau mengikuti emosi, maka kau tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran. Kau tidak dengar, pergi dari sini! Aku tidak mengerti kenapa Joda mengganggu hidup Maham Angga. Keadaannya tidak seperti yang aku harapkan, Moti. Aku tidak punya cara untuk menunjukkan buktinya. Tapi Joda, jika Rahim mengatakan yang sebenarnya padamu, kenapa dia harus lari di hadapan raja? Rahim itu hanya seorang anak kecil, Moti. Dia mulai takut ketika Yang Mulia menjadi marah. Dia takut dihukum, itu sebabnya dia tidak mau bicara sama sekali. Padahal dia satu-satunya saksi dalam kasus ini. Apa yang kau lakukan sekarang? Melakukan hal yang benar. Aku tidak akan menyerah. Aku akan terus mencoba sampai aku berhasil. Aku yakin bahwa Dewi Amba akan membimbingku. Kumohon ambillah persembahan ini, Ratu Joda. Ini persembahan untuk Dewi Amba. Di mana kau temukan di Agra? Iya, ada pasar di dekat sini, Ratu Joda. Di sana ada pura Dewi Amba yang sudah tua. Apa kau lihat itu, Monty? Ini adalah sebuah tanda. Aku meminta bantuan Dewi Amba, dan dia memberiku petunjuk. Aku yakin Dewi Amba akan memberiku jalan keluar. Aku ingin pergi ke pura itu dan berdoa pada Dewi Amba. Aku harus ke sana sekarang juga. Tapi Joda, aku tahu kau sekarang sudah bebas. Tapi kau tidak diizinkan keluar dari istana tanpa izin Yang Mulia. Jadi jika dia memberiku izin, aku bisa pergi, begitu? Sebagaimana janji raja padaku sebelum menikah, bahwa dia tidak akan menghentikanku untuk berdoa kepada dewa atau dewi. Pangeran Pratap, apa yang membawamu ke sini? Dan kenapa kau menghentikan aku? Setiap pengkhianat dan orang yang tidak setia akan menemukanku sebagai rintangan jalannya. Aku sudah katakan padamu bahwa aku bukanlah pengkhianat.
Aku merasa malu. Pernah mengatakan bahwa kita punya persamaan kerajaan. Jika pedang ini memberatkanmu, maka sebaiknya kau cabut saja dari sarungnya. Kenapa kau menggunakannya untuk simbol sebuah keberanian? Pratap, Panggil aku Pangeran Pratap. Sejak kau mulai bergabung dengan Mughal, sepertinya kau mulai melupakan tradisi kita. Kau bilang kau bukan pengkhianat. Kau pergi ke Agra untuk mengabarkan tentang hubungan putrimu. Aku lupa mereka telah membunuh calon menantumu. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Apa kau akan menikahkan Putri Sukanya dengan Mughal lainnya? jaga bicaramu, Pratap. Ini masalah pribadiku. Aku sudah mengatakan padamu bahwa ini bukan masalah pribadimu. Perbuatan pengecutmu telah merusak reputasi Raja Rajput. 17 kerajaan jadi terbuang karena hubungan putrimu. Ini semua karena kau adalah seorang pengecut. Mereka melakukan desakan dariku. Aku tidak ingin sifat pengecutmu akan menghancurkan pandangan kami lebih jauh lagi. Raja Sujanpur ingin membantumu, Barmal. Itu sebabnya dia menerima anakmu untuk menjadi menantunya. Sebagai gantinya kau membuat anaknya terbunuh. Ini akan menjadi tidak mungkin untuk mencari kerajaan yang mau menerima putrimu. Aku tidak ingin berdebat denganmu, Pratap. Sebenarnya aku tidak suka membuang waktu membahas masalah ini dengan pengkhianat. Pengkhianat lain dari Amer telah datang padaku. Aku membicarakan tentang sepupu musuh Jamal. Aku juga ingin bayangannya dikutuk. Aku kemari hanya untuk mengingatkanmu. Siapa saja yang mencoba berteman dengan orang-orang Mughal, maka dia akan menjadi musuhku. Ngomong-ngomong, kau akan menjadi musuh putrimu. Kau menikahkan salah satu putrimu kepada orang Mughal, dan kau telah memiliki putri lainnya yang calon suaminya dibunuh Mughal. Kau telah mengukir nisan pada hubungan mereka. Kalian semua seharusnya tidak membicarakan persahabatan. Aku akan berhati-hati dengan hubungan yang ada di keluargamu, tapi aku tidak tertarik untuk mengirimkan sesuai dengan permintaan dan keluar dari penderitaan orang lain. Aku akan pergi sekarang. Kau harus ingat, Barmal. Segera setelah orang Amer mempelajari tentang kematian Ratan Singh, mereka akan membinasakannya. Dengan bersekutunya kau dengan Jalal, itu sama artinya kau bermain dengan api. Aku janji semuanya tidak akan mudah bagimu. Ikutlah denganku, atau ini akan menjadi malam terakhir bagi hidup kita. Aku tidak mau kemana-mana. Di mana tinggalnya orang yang membuat kotak ini? Hosiar yang membawanya. Tapi kenapa kau menanyakannya? Aku ingin bertemu dan bertanya padanya. Namanya Altaf Kadri. Dia punya toko kecil di pasar dekat istana. Jika Yang Mulia mau, aku akan menyuruhnya datang ke sini agar Yang Mulia bisa menanyakannya langsung. Tidak, Rukaya. Pelakunya ada di dalam istana. Aku tidak mencari pelakunya. Aku ingin cari siapa pembuatnya. Jangan sampai ada yang tahu tentang ini. Ibu, cepat atau lambat kita akan menemui banyak masalah di istana ini. Karena itulah aku ingin pergi ke Pura Dewi Amba. Aku senang dengan perbuatanmu, Joda. Tapi aku tidak ingin pergi tanpa izin Yang Mulia. Sayangnya Raja sedang tidak di istana. Maukah Anda mengizinkanku? Kau tidak perlu meminta izinku untuk pergi beribadah, Joda. Maksudmu itu adalah kebaikan. Aku tidak berpikir Jalal keberatan kalau kau pergi ke pura. Kau bebas pergi. Terima kasih, Ibu.
Dewi Amba, kumohon tolonglah aku. Sangat penting bagiku untuk menunjukkan yang sebenarnya pada raja. Tunjukkan padaku cara untuk membuatnya mengerti. Kumohon berikanlah aku petunjuk. Jika kau mau membantu orang yang miskin dan membutuhkan, Tuhan akan menunjukkan padamu. Jika kau menerima kesakitan, Tuhan akan memberkahimu pengampunan. Jika kau memberi makanan pada yang lapar, maka Tuhan pasti akan menerimamu di dalam surga. Kumohon berikan aku petunjuk. Ini pura. Orang kesini untuk berdoa. Kau harus menjaga pura ini tetap rapi dan teratur, seperti rumahmu sendiri layaknya. Kumohon berhati-hatilah. Jaga tempat ini agar rapi dan teratur. Kenapa Ratu Joda di pasar ini? Jika raja tidak berbagi dengan istrinya sendiri, dia tidak akan pernah mendapatkan pengampunan seperti kita. Dan bagaimana bisa raja memerintahkan supaya istrinya dipenjara? Aku dengar Ratu Joda minta izin untuk berdoa pada Tuhannya. Aku rasa ini sebagian sifat munafiknya raja. Jika dia begitu peka, kenapa dia percaya kesalahan yang dituduhkannya? Apa yang kau katakan? Dia itu adalah rajamu, dia adalah panutanmu. Dia punya wewenang untuk melindungi kalian semua. Lalu bagaimana bisa kau memfitnahnya seperti itu? Kau tidak tahu bagaimana dia yang sebenarnya. Beliau mengenal Paduka lebih baik daripada kau. Dia Ratu Joda. Salam yang mulia. Salam. Aku yakin bahwa kau punya keluarga. Begitu juga aku punya keluarga. Pasti ada pertengkaran dan keributan di setiap keluarga. Ini adalah masalah pribadi kami. Dan bayangkanlah, bagaimana jika kau mendengar orang lain membicarakan anggota keluargamu di depanmu? Apakah kau tidak sakit hati? Raja dan ratu juga manusia biasa. Tidak seharusnya kalian gunjingkan. Kalian bagian dari kerajaan ini. Seharusnya bagimu, raja itu seperti ayahmu sendiri. Jadi tidak baik jika membicarakan sesuatu tentang ayahmu. Mohon ampuni kami yang mulia. Kami sangat menyesal. Ikutlah denganku. Atau ini akan menjadi malam terakhir bagi hidup kita. Aku tidak mau kemana-mana. Kumohon berikanlah aku sesuatu. Bagaimana aku bisa memberimu sesuatu, sementara yang lain lebih membutuhkannya? Aku tidak mengenalimu saat kau datang menyamar dulu. Tapi kau tidak bisa membodohiku sekali lagi. Jadi kau mengenaliku. Gelang yang kau kenakan di tanganmu itu adalah pemberian dari ayahku untukmu saat kita menikah dulu. Tidak benar jika seorang raja memohon di depan orang lain. Dan seorang istri seharusnya tidak melihat suaminya sedang memohon kepada orang lain.
Kumohon beri aku sesuatu, Tuhan pasti memberkatimu. Aku tidak mau uang. Kau satu-satunya pengemis yang menolak diberi uang. Apa maumu sebenarnya? Aku mendengar kau pekerja yang baik. Kau membuat kotak yang terbaik. Aku membutuhkan kotak. Tapi kenapa kau membutuhkan kotak? Aku dengar kotak yang kau buat sangat berguna menyimpan apapun dengan aman. Aku membutuhkan kotak yang seperti ini. Tapi kotak ini... Siapa kau? Aku adalah orang yang calon anaknya dibunuh dengan ramuan datura yang disimpan di kotak ini. Ampuni hamba yang mulia. Hamba tidak mengenali yang mulia. Jika yang mulia memanggil hamba, hamba akan datang ke istana. Kenapa yang mulia mencari dan datang kemari? Karena aku tidak mau nyawamu dalam bahaya. Katakan padaku, Altafgard. Bisa kau berikan ciri-ciri wanita yang mengenakan burka? Tentu. Tentu yang mulia, tentu. Kumohon yang mulia, lihatlah ini. Aku akan membuat sketsa yang digambarkannya. Kau yakin warna matanya? Iya, iya benar yang mulia. Sungguh kau yakin itu? Benar yang mulia, hamba sangat yakin. Tapi, bagaimana mungkin Maham Angga memiliki mata yang sama? Orang yang mencampurkan ramuan datura dengan kunyit adalah yang sekarang berdiri tepat di hadapanmu. Pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah Maham Angga. Beri aku kesempatan untuk menghapus dosaku. Tolong izinkan agar aku bisa naik haji ke Mekah. Aku sudah membunuh anak orang yang aku anggap anak sendiri. Ya Allah, mendengar orang yang menuduhkan ini padaku, aku lebih baik mati. Dengar Rahim, aku ingin kau katakan pada Raja semua yang kau ceritakan padaku tentang kotak itu. Ikutlah denganku, atau ini akan menjadi malam terakhir bagi hidup kita. Aku tidak mau kemana-mana. Perhatian semuanya, Raja dari Hindustan, Jalaluddin Muhammad telah tiba.
Salam yang mulia. Di mana sopan santunmu, Rahim? Beri salam pada yang mulia, ayo. Assalamualaikum yang mulia. Waalaikumsalam, Rahim. Kita sudah lama tidak bermain, jadi aku kesini untuk bermain lagi denganmu. Aku memiliki sebuah permainan. Kau mau memainkannya? Ini adalah kunyit terbaik dari kamu. Ambillah. Tunggu. Kau bukan orangnya. Aku tahu. Kemarahanmu terhadap Joda beralasan. Dia seharusnya tidak membagi rahasiamu denganku. Apa yang terjadi yang mulia? Apa Rahim membuat kesalahan? Tidak. Ibu Joda melanggar janji. Tapi aku tidak melanggar janjiku. Aku menerima semua yang kau katakan. Katakan. Aku ingin tahu, aku tahu kau akan mengatakan padaku yang sebenarnya. Apa kau akan menempatkanku di rumah peristirahatan? Aku janji tidak akan menghukummu, aku janji tidak akan menyakitimu bagaimanapun juga. Justru, aku akan memberimu mainan yang bagus. Kau hanya perlu mengatakan padaku, di mana kau menemukan kotak itu. Rahim, bukankah ibu sudah katakan padamu? Jika kau berkata jujur, maka Tuhan akan memberkatimu. Tentu. Itu sebabnya aku membawa banyak kotak untuk Rahim, benar? Katakan yang sebenarnya, sejak kapan kau mulai menyimpan kotak-kotak itu? Katakan apa yang sudah kau katakan pada Ibu Joda dan kenapa kau tidak mengatakan ini padaku dari awal. Hari itu aku sedang bermain dengan burung merpati. Burung itu terbang ke kamarmu. Aku mengikutinya dan melihatmu memegangnya. Itu sebabnya aku ambil. Aku pikir kau akan menghukumku. Jadi aku lari ke Ibu Joda untuk berlindung. Aku bilang padanya bahwa aku tidak mencuri botol obat, hanya mengambilnya. Katakan, di mana kau temukan? Dari mana kau ambil? Ceritanya begini. Ibu pasti tidak akan menemukanku di sini. Kalian boleh pergi dari sini. Baiklah yang mulia. Rahim, kau boleh pergi keluar dan bermain. Aku tidak akan dihukum, kan? Ratu Salimah. Hamba mengerti yang mulia. Hamba lebih baik mati jika mengatakan sedikit pun pada orang lain. Moti, bagikan pada semua orang persembahan dari Dewi Amba. Baiklah. Rahim, aku tidak mengerti kenapa kau selalu bertabrakan denganku setiap aku membawa persembahan. Iya, aku juga tidak tahu kenapa kau menutup jalanku setiap kali aku berlari kemari. Rahim, kenapa kau datang kemari? Aku tidak mau bicara denganmu. Aku marah padamu.
Kenapa marah? Aku yang seharusnya marah padamu, Rahim. Kau tidak mengatakan yang sebenarnya pada Yang Mulia. Kau malah lari. Kenapa kau langgar janjimu? Kau sudah bilang tidak akan bilang pada Yang Mulia kan? Aku sudah bilang pada ibu, aku tidak akan bicara padamu. Yang Mulia lebih baik daripadamu. Dia tidak melanggar janjinya. Apa benar Yang Mulia janji padamu? Benar. Dewi Amba, ini artinya Yang Mulia mulai mempelajari kebenarannya. Yang Mulia mulai mempelajari bahwa ini ada hubungannya dengan Maham Angga. Apakah Yang Mulia mengambil sesuatu untuk dijadikan barang bukti dalam kasus ini? Sekarang Rahim sudah mengatakan yang sebenarnya padanya. Apakah ini akan membuatnya percaya padaku? Atau dia malah akan memaafkan Maham Angga lagi seperti sebelumnya? Tinggalkan aku. Aku masih tidak percaya Maham Angga bisa melakukan hal ini padaku. Maham Angga membunuh calon bayiku. Padahal dia telah menyelamatkanku dari pamanku. Lalu kenapa dia membunuh calon bayiku? Aku tidak pernah membayangkan orang yang sangat aku percaya menusukku dari belakang. Jalal, tunggu Jalal. Jalal sembunyi di suatu tempat. Apa ada yang tahu di mana anakku Jalal? Aku tidak bisa menemukannya. Kau pikir aku tidak bisa menemukanmu? Makanlah sedikit. Aku tidak mau makan, aku tidak suka. Ayo sedikit Aku saja. tidak mau. Ada apa ini? Kenapa kau belum memakan makananmu? Aku tidak mau makan. Benarkah? Ini belum selesai. Jika kau tidak makan, bagaimana kau bisa kuat nantinya? Ayo. Kenapa? Jalal? Jalal. Kenapa kau melakukan ini, Ibu? Kau menghancurkan kebahagiaan anakmu. Kenapa? Kenapa Ibu tega melakukan hal ini? Ikutlah denganku, atau ini akan menjadi malam terakhir bagi hidup kita. Aku tidak mau kemana-mana. Tenanglah Sukania, berdoalah kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih pada Tuhan karena kau belum menikah dengan laki-laki itu. Semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada yang baik-baik saja, Ibu. Sesuatu tidak akan menjadi baik. Aku dan Joda berbagi nasib kami. Sebelum Joda menikah dengan raja yang memilihnya.
Raja Suryabansing. Dia dibunuh oleh bangsa Mughal. Dan sekarang sebelum aku menikah, bangsa Mughal juga membunuh Pangeran Ratansing. Yang mulia, Raja Barmal telah tiba dari Agra. Ayah. Ini sangat menyedihkan bahwa anak kita sudah melawan Pangeran Ratansing. Tidak akan ada yang patuh lagi dengan Amer. Tapi sebaliknya Mainawati, anakmu sudah membuat Amer bangga. Ratansing dan ayahnya memberikan tempat mengungsi di Dakoit di Paro. Dan setauku aku sama sekali tidak memutuskan persatuan. Raja hanya melakukan tugasnya. Jadi, apakah tugasnya juga menahan wanita yang dinikahinya? Apakah tugasnya juga menangkap kakak dari istrinya yang memberikan hadiah untuknya? Ya, itu adalah tugas utama. Mainawati, terkadang peraturan memang sangat keras. Aku harus memilih antara takdir Joda dan Sukania. Dan aku lebih memilih Joda. Demi keadilan, Raja harus menahan Joda dan juga saudara-saudaranya di bawah tanah. Tapi segera setelah mendapatkan bukti yang menyatakan Joda dan anak-anakku tidak bersalah, dia akan membebaskan semuanya dengan hormat. Dia juga sudah menghormati semuanya untuk maju bertempur di Sujanpur dengan berani dan menyelamatkan hidup raja. Anakmu menyelamatkan saudara iparnya tanpa mempedulikan hidup mereka. Kau tidak perlu merasa malu, tapi harusnya bangga pada mereka. Aku setuju bahwa anakku sangat terhormat. Tapi bagaimana aku bisa senang setelah aku mengetahui kalau anakku Sukania akan ikut juga? Ibu, kenapa bicara begitu? Kak Joda sudah dibebaskan dengan rasa hormat. Sekarang tidak ada salah paham lagi. Aku sangat bahagia, Ibu. Iya, Ayah. Aku sangat bahagia. Aku bangga pada anak-anakku. Joda tidak mengindahkan kesedihannya hanya untuk menyelamatkan Amer dan Sukania. Menyembunyikan kesedihannya. Dan dia memikirkan kebahagiaan Joda. Mintalah pada pengawal untuk menambah penjagaan di istana. Kami akan laksanakan perintah yang mulia. Tapi maaf yang mulia, kenapa kami harus menambah penjagaan di istana? Aku sudah tahu siapa yang membunuh calon bayiku. Pembunuhnya masih di sini. Ikuti perintahku untuk waspada. Malam ini, aku akan mengumumkan nama pembunuhnya. Perhatian, perhatian semuanya. Perhatikan pengumuman ini. Seperti yang diperintahkan oleh Yang Mulia, semua gerbang keluar masuk istana akan dikunci. Termasuk istana raja dan istana permaisuri. Semuanya diharapkan di sini, baik lelaki, wanita, ataupun anak-anak, tidak diizinkan untuk masuk atau keluar istana seenaknya. Ikutlah denganku. Atau ini akan menjadi malam terakhir bagi hidup kita. Aku tidak mau kemana-mana. Apa yang kau katakan, Joda? Apa yang mulia tahu yang sebenarnya? Dewi Amba sudah menjawab doamu, Joda. Benar, Moti. Aku merasa sepertinya Dewi telah menjawab doaku.
Sekarang kita tunggu. Apa keputusan Yang Mulia? Aku sangat yakin bahwa Yang Mulia akan menangkap pembunuh anak yang ada dalam kandunganku. Tetapi Yang Mulia, kenapa dia memanggil semua dewan di tengah malam begini? Mungkin kabarnya sangat penting. Tidak bisa ditunggu sampai besok pagi. Ini adalah pembunuhan kemarin malam. Kita harus hati-hati. Permisi tuanku, hamba membawa kabar penting. Kau selalu terburu-buru. Katakan. Kabar pentingnya ibumu sudah membunuh seseorang. Omong kosong apa ini? Ini benar Tuan, Perdana Menteri Maham Angga telah memaku kunyit yang ditunjukkan untuk Ratu Rukaya. Ratu Rukaya meminum kunyit itu. Dan Maham Angga sudah membunuh bayi yang ada di kandungan Ratu Rukaya. Aku bilang diam. Jika kau bicara lagi, aku akan memotong lidahmu. Kau mengerti? Aku ingin menyelamatkan Maham Angga, Tuan, dari kemarahan Yang Mulia. Dengarkan nasihatku, bawalah ibumu dan pergi dari sini secepatnya. Jika tidak, serukan perang kepada Yang Mulia. Jika kau tidak melakukan itu, Yang Mulia akan membunuh ibumu, percayalah padaku. Dan itu pasti. Apakah ibu benar-benar melakukan ini? Kenapa dia tidak mengatakannya padaku? Dia menolak setiap kali kutanya. Dia tidak mempercayaiku. Dia tidak percaya. Maafkan aku, Tuan. Sekarang bukan saatnya untuk mengadu. Kau harus cepat-cepat melakukan sesuatu. Sekarang Yang Mulia tidak peduli dengan kenyataan bahwa Maham Angga membesarkannya. Dia pasti akan membunuhnya. Sudah diam! Apabila dia katakan padaku, aku yakin dia akan melakukan sesuatu. Jika Jalal sampai menangkap ibu sekarang, maka aku tidak akan bisa menjadi raja, ibu. Tidak bisa. Aku akan melakukan sesuatu. Aku harus melakukan sesuatu. Baiklah. Aku diam dengan marah. Sementara apa yang ibu lakukan dengan minuman itu? Jika mau, kau juga boleh meminumnya. Silakan minum. Ibu mengatakan semuanya kepada Resa, tapi tidak kepadaku. Aku adalah anak ibu. Tapi kenapa ibu menyembunyikan kebenaran dariku? Kau adalah ibuku. Selain itu, aku tidak akan bisa mengendalikan diriku setelah Resa mengatakan padaku. Berhentilah meminum itu. Ikutlah denganku. Atau ini akan menjadi malam terakhir bagi hidup kita. Ibu mengerti? Ikutlah. Adam. Aku tidak mau kemana-mana. Aku akan tinggal di sini. Dengar, Ibu. Bukankah Ibu takut untuk mati? Adam, aku ingin melihat apa yang akan Jalal lakukan. Apakah sekarang Ibu sudah tidak waras lagi? Jalal tidak akan pernah mengampuni Ibu. Dia bahkan akan memenggal Ibu. Ayo pergi dari sini. Dia tidak akan melakukan apapun secepat itu. Tetaplah di sini. Tunggu dan lihat saja apa yang terjadi nanti. Aku tidak mau pergi dari sini. Minumlah jus itu. Minum.
Ini saat yang tepat.